Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Good afternoon, everyone. Welcome to SPE Student Chapter Series with the theme Brand Utilization in Geothermal Industry, Challenges and Opportunities. How are you guys? Hopefully all of you are always in good health and of course have a great enthusiasm to join our event today. Before the event starts, I ask for your attention to all of you who are present to be able to turn off the microphones and activate the cameras so that this event can run smoothly. For your information, the today's session will be delivered in bahasa. Dan dari Anissa Evidiawati, selaku Project Manager. Kepada Anis, saya persilahkan. Oke, terima kasih Agista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Mas Wahyu Firmansyah di SPE Student Chapter Series Event ke-17 ini. Dan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami sebagai pembicara hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada acara hari ini. Seperti yang teman-teman tahu, kami mengundang Mas Wahyu sebagai pembicara yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai brand utilization in geothermal industry, challenges and opportunities. Saya berharap webinar pada siang ini akan memberikan kesempatan berharga bagi kita untuk bertukar ide, belajar satu sama lain, dan lain-lain. Mungkin ini saja dari saya. Semoga teman-teman dapat menikmati acara ini dan terima kasih. Halo, halo, halo. Iya, halo Mas. Ya, halo Mas. Ini moderatornya hilang ya? Jaringannya Mas. Oh, Bentar ya Mas ya. iya, siap.
Oke, mungkin saya ambil alih aja ya, Mas. Saya lanjutkan. Berikut saya akan membacakan profil dari speaker kita siang hari ini, yaitu Mas Wahyu Firmansyah. Mas Wahyu Firmansyah merupakan lulusan S1 Kimia ITB tahun 2001 sampai 2006 dan S2 Material Science UI 2007 sampai 2009 dan memiliki pengalaman kerja di luar geotermal Dexa Medica tahun 2006 sampai 2007, LIPI tahun 2007 sampai 2009, KO Chemical Indonesia 2009 sampai 2010. Pengalaman bekerja di geotermal ada geokemis tahun 2010 sampai 2020, PT PGI AST Laboratory tahun 2020 sampai 2022, PT 2022, PT PGI Senior Specialist Geothermal Research, PT Pertamina. Sekian perkenalan singkat mengenai pemateri kita. Oke, kalau begitu langsung saja kepada Mas Wahyu, bisa dimulai sharingnya. Oke, teman-teman, terima kasih ya sebelumnya. Saya coba share screen ya, teman-teman. Oke, silahkan Mas. Lihat yang ini. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat juga. Saya haturkan terima kasih kepada teman-teman dari SPE ya, dari SPE. Di sini ada project manajernya Mbak Anissa, kemudian ada Mas Reza, dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Saya haturkan terima kasih atas undangan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit sharing ya, mungkin sharing pengalaman dari apa yang sudah kami lakukan di sini di Geothermal Research, Teknologi Development 1, Teknologi Innovation PT Pertamina Persero. Jadi yang seperti yang sudah saya sampaikan, mungkin kesempatan pada hari ini saya akan membawakan tema terkait dengan optimalisasi dan utilisasi dari brine di geothermal industry. Jadi kita akan lihat bagaimana opportunity dan juga tantangannya. Tentu saja mungkin nanti saya akan mengambil contoh hanya sebagian saja ya dari beberapa aspek yang terkait dengan brine utilization. Ini adalah saya kembali memperkenalkan diri ya. Mungkin ada beberapa hal yang tadi belum disampaikan. Sekarang saat ini saya sedang melakukan atau sebagai pekerja di PT Pertamina Persero, khususnya di jabatan Senior Spesialis 1 Geothermal Research di Teknologi Development 1. Untuk pendidikan saya di S1 dan S2 saya selesaikan di tahun 2026 dan 2029. Kemudian saya sekarang juga sedang ongoing ya untuk pendidikan doktoral saya di Institut Teknologi 10 November di ITS. Saya mulai kemarin di bulan Juli, kemudian insya Allah mudah-mudahan dalam waktu 4 atau 5 tahun ke depan, insya Allah bisa lulus, mudah-mudahan mohon doanya. Kemudian untuk pengalaman kerja saya sendiri, itu saya sebagai junior geochemist, mengawali karir di Pertamina ya. Tadi yang mungkin yang disampaikan oleh Mbak Anissa itu adalah pengalaman saya di luar Pertamina, di perusahaan industri farmasi, kemudian di industri consumer goods, kemudian juga di penelitian. Nah, ini adalah pengalaman kerja saya, memang lebih banyak di geothermal industry ya, di PT Pertamina Geothermal Energi, kemudian di tahun 2022, tepatnya di tanggal 1 September, atau 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, saya mulai bergabung di Pertamina Persero sebagai holding dari grup Pertamina sebagai Senior Spesialis 1 Geothermal Research. Untuk organisasi yang saya aktif saat ini adalah di Himpunan Kimia Indonesia, kemudian di API atau Asosiasi Panas Bumi Indonesia atau Indonesia Geothermal Association,
Kemudian juga saya juga anggota dari Indonesian Petroleum Association ya. Nah, ini mungkin beberapa hal yang saya sharing pada kesempatan hari ini adalah terkait dengan apa yang saya tunjukkan pada slide ini. Yang pertama adalah overview terkait dengan sistem geothermal. Ini akan selalu saya sampaikan di awal untuk mungkin ada beberapa orang yang belum mengetahui tentang geothermal system seperti apa. Kemudian ada geothermal install capacity di Indonesia maupun di dunia. Kemudian seperti apa itu geothermal power plant, dan akan membahas kita pada kesempatan hari ini, kita akan fokus pada tema yaitu terkait dengan geothermal beyond energy ya, untuk plant utilization yaitu lithium, dan mohon maaf nih saya salah di sini, mungkin lithium dan binary plant ya, karena untuk membahas dua sesi ini juga mungkin nanti ada sedikit tentang silika, tapi mungkin tidak akan terlalu dalam karena itu memang terlalu kimia ya pembahasannya, terkait dengan mungkin teman-teman background di sini tidak banyak yang fokus ke dalam bidang kimia. Nah, mungkin di sini coba saya sampaikan kembali terkait dengan geothermal system. Jadi kita ketahui bahwa geothermal system itu terdiri dari 4 komponen utama ya. Yang pertama adalah heat source atau sumber panas yang berada di dalam kedalaman cukup dalam, sekitar 10 sampai 8 km di bawah permukaan laut. Itu berasal dari magma bumi. Kemudian dia mengalami pendinginan magma bumi, kemudian dia akan memanaskan daripada reservoir panas bumi yang berisi umumnya adalah rekahan-rekahan atau permeability yang mengandung air, di mana air itu akan terpanaskan dan akan keluar melalui rekahan-rekahan atau fracture atau zona-zona permeable, kemudian dia akan keluar ke permukaan memunculkan manifestasi ya. Nah, manifestasi ini adalah merupakan ciri dari suatu wilayah atau zona memiliki potensi panas bumi. Bisa kita lihat di sini di foto di atas ini ada kebetulan ini ada rekan saya dulu di geothermal, dia berdiri di dekat dengan manifestasi panas bumi ya, berupa air panas atau mata air panas. Kemudian di sini juga ada air panas, kemudian di paling kanan atas adalah manifestasi dari steam ground. Jadi sistem panas bumi itu memiliki 3 komponen utama, yaitu sumber panas, kemudian reservoir, kemudian caprock. Caprock itu adalah sebuah tutup ya. Jadi suatu sistem itu akan tertutupi oleh suatu batuan ataupun lapisan-lapisan tanah yang disebut dengan caprock ya, atau di geothermal. Kemudian ada recharge. Jadi kita mengetahui siklus air bahwa air akan menuju ke dalam inti bumi ya, gravitasi. Jadi dia akan turun ke bawah, kemudian dia akan masuk ke dalam rekahan tersebut, dan dia akan terpanaskan dan akan kembali ke permukaan. Seperti itu mungkin sistem panas bumi ya. Nah, sistem panas bumi sendiri di dunia ini dikontrol oleh suatu sistem besar yang disebut dengan Ring of Fire ya. Jadi Ring of Fire itu adalah suatu gugusan-gugusan gunung berapi yang berjajar di seluruh dunia ya, yaitu dikontrol oleh adanya plate atau patahan-patahan besar ya, seperti di Indonesia ini kita lihat itu kita merupakan suatu negara yang kebetulan secara geografis di bawahnya itu terdiri atas patahan-patahan, yaitu ada patahan Australia, patahan India, kemudian ada patahan Pasifik ya. Di sini kita bisa lihat bahwa sebarisan Sumatera itu merupakan pertemuan antara patahan Australia dengan patahan Asia ya. Di sini kita bisa lihat patahan India juga di sebelah kiri atau barat itu akan bertemu dengan patahan Australia, kemudian dia akan bertemu dengan patahan benua Asia. Disitulah akan terbentuk subduksi ya, subduction yang menyebabkan di bawah permukaan bumi itu terbentuk suatu keluaran dari magma yang menyebabkan terjadinya atau timbulnya gunung berapi. Di sini adalah potensi panas bumi di seluruh dunia ya, jadi tidak hanya di Indonesia. Kita lihat di sini ada sampai ke Filipina, ke Jepang, kemudian dia ke daerah timur Cina, kemudian menyeberang ke daerah Amerika Utara dan ke bawah sampai ke Amerika Selatan. Ini adalah suatu
daerah-daerah yang memiliki potensi panas bumi ya, karena memang dia dikontrol oleh pertemuan antara dua patahan yang cukup besar. Nah, mungkin secara geologinya kita bisa dilihat di sini yang tadi saya sebutkan, ini patahan-patahan ini bertemu dan bertumbuk ya. Ada yang bertumbuk secara konvergen dan juga ada yang bertemu secara divergen. Ini merupakan penyebab timbulnya suatu panas bumi dan juga menyebabkan perbedaan karakteristik dari panas bumi suatu wilayah ya. Jadi di Indonesia itu merupakan tumbukan antara flat di Asia, kemudian bertumbukan dengan Australia dan sebelah timur India, itu akan menyebabkan subduction yang cukup besar ya. Jadi ketika yang sebelah kiri atau sebelah bawah merupakan plate dari samudra akan bertemu dengan plate dari Asia, itu akan menyebabkan plate dari samudra ini akan menumbuk ke bawah seperti yang kita lihat di sini. Ini merupakan salah satu contoh dari bagaimana terbentuknya sistem panas bumi secara global ya. Nah, kemudian sebentar. Oke, kemudian ini adalah bagaimana install capacity dari panas bumi di seluruh dunia ya. Kita ketahui di sini akan di-ranking berdasarkan negara di mana Indonesia merupakan negara terbesar kedua yang memiliki install capacity geothermal yang paling tinggi di dunia. Yang pertama masih Amerika, kemudian ada Filipina, New Zealand, dan Iceland, Jepang, Meksiko, dan yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri secara negara memang kita nomor 2, kemudian di Indonesia kita lihat secara secara perusahaan atau company itu Pertamina ada di nomor ke-7 ya, nomor ke-7 di mana ada EDC perusahaan energi dari Filipina, kemudian ada Star Energy juga sebenarnya di Indonesia tapi bukan pihak swasta ya. Kemudian ada CFE, Kanel, Ormat, dan lain-lainnya, dan kita ada Pertamina ada di nomor ke-7. Jadi sekitar dengan pembangkitan total sekitar 672 megawatt, Pertamina itu ada di nomor 7. Nah, untuk Pertamina itu sendiri, geothermal itu terdiri dari beberapa area ya. Kita Pertamina Geothermal Energy merupakan salah satu perusahaan grup Pertamina yang membidangi bisnis geothermal itu terdiri dari 6 lapangan yang sudah beroperasi ya, yaitu Kamojang, Lahendong, Sibayak, Ulu-Hulu, dan Karaha, serta Lemut Balai terakhir. Dengan masing-masing pembangkitan sesuai dengan yang tertulis di desain di sini, kemudian totalnya sekitar 672 megawatt. Kemudian untuk itu adalah lapangan-lapangan yang kita operasikan sendiri ya di Indonesia. Kemudian ada juga kita geothermal atau PGE itu bekerjasama dengan perusahaan swasta, yaitu dengan sistem joint operasi bersama, yaitu JOC atau Joint Operation Contract, geothermal area dengan perusahaan-perusahaan lain seperti Wayang Windu, Darajat, dan Gunung Salak. Itu secara lapangan sebenarnya milik Pertamina ya, tapi mungkin di JOC-kan atau dikontrakkan bersama perusahaan Star Energy tadi. Kemudian ada Sarula dengan perusahaan Sol atau Sarula Operation Limited, itu kita bekerjasama di daerah Sumatera Utara. Jadi secara total Indonesia ini sebenarnya sudah memiliki kapasitas terpasang dari geothermal itu sekitar 2,1 megawatt atau 2.132 megawatt ya, atau 2,1 gigawatt maksud saya tadi ya. Nah, sebenarnya resource kita tuh ada berapa? Nah, ini ternyata 2.100 ini ternyata hanya hanya mengambil sekitar 8,9 dari total kapasitas Indonesia yang ada di Indonesia ya. Jadi potensial resource kita itu masih tersimpan sekitar 91,1%. Jadi ada 90% lebih di Indonesia itu lapangan-lapangan geothermal yang belum teroptimalkan ya. Mungkin itu adalah lapangan-lapangan yang sedang diusahakan oleh beberapa perusahaan termasuk Pertamina dalam proses pengembangan. Nah, yang 672 megawatt ini atau milik Pertamina ditambah dengan 1.200 yang di JOC-kan dan mungkin 256 megawatt yang dimiliki oleh pihak swasta itu adalah
baru 8,9% ya teman-teman. Jadi mungkin masih banyak sekali potensi-potensi geotermal di Indonesia yang belum teroptimalkan. Nah, mungkin ini adalah tadi yang saya sampaikan, slide-nya cukup mirip. Secara negara kita berada di nomor 2 di bawah Amerika Serikat, kemudian secara perusahaan di Indonesia, di dunia kita berada di nomor ke-7 ya, setelah perusahaan-perusahaan asing di atas tadi yang saya sebutkan. Nah, sebenarnya proses kegiatan operasi produksi geotermal itu seperti apa sih? Jadi kita harus mengetahui memang geotermal ini cukup berbeda dengan migas ya. Jadi ketika kita, mohon maaf, sebentar teman-teman ya, ini agak error sebentar. Oke, ya, saya kembali. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan. Ini adalah kegiatan operasi produksi di lapangan geotermal. Jadi kita memiliki zona produksi di mana kita akan mengebor sebuah sumur atau lebih dari satu sumur produksi untuk mengambil potensi geotermal ya. Biasanya di dalam geotermal itu umumnya memiliki fluida bersifat 2 fasa, yaitu fasa air dan fasa uap air. Nah, di sini kita akan lihat sumur-sumur produksi ini kita gabungkan dalam suatu pipa yang cukup besar, kemudian kita alirkan ke dalam separator. Nah, di separator ini ada proses pemisahan antara fasa liquid yang biru ini ke bawah, ke sini nih, yang warna magenta ya. Kemudian ada yang warna merah ati, fasa uapnya dia akan masuk ke sini. Jadi akan terpisah nih antara fasa uap dan fasa air. Fasa uapnya akan kita teruskan ke dalam scrubber, di mana di scrubber ini akan menangkap beberapa butir-butir air yang kecil untuk memastikan bahwa uap itu cukup kering ya, kemudian masuk ke dalam suatu rumah atau bangunan yang kita sebut dengan PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, yang di dalamnya komponen utamanya adalah turbin. Nah, turbin ini akan bergerak, kemudian akan menghasilkan listrik, mengubah dari energi gerak menjadi energi listrik ya, menjadi generator, kemudian nanti si listriknya ini kita akan salurkan ke PLN, dan PLN yang akan menyalurkannya ke customer-nya mereka ya, termasuk mungkin rumah-rumah kita, pabrik, mall, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian fasa airnya ini kita akan reinjeksikan kembali, teman-teman. Jadi di sini ada reinjection well atau sumur reinjeksi yang akan mengembalikan si brine yang panas tadi ke dalam bumi, ke dalam reservoir. Fungsinya buat apa sih dikembalikan ke reservoir, kok nggak langsung dibuang aja gitu ke sungai atau ke laut? Ternyata salah satu fungsi dari reinjeksi ini adalah untuk menjaga reservoir itu masih memiliki tekanan. Jadi ketika kita mengambil suatu fluida, contohnya misalkan kita ada memiliki sebuah balon ya, mungkin analoginya balon, di dalamnya ada air. Nah, ketika kita ambil airnya, kan lama-lama kan akan kisut tuh ya balonnya, akan kempes, dan hilang gitu airnya. Nah, itu adalah kondisi yang akan terjadi ketika kita mengeksploitasi panas bumi tanpa kita mengembalikan si airnya itu ke dalam bumi itu sendiri. Sehingga nanti akan terjadi kolaps ya, kolaps reservoir ataupun drawdown reservoir, sehingga si sumur-sumur produksi kita ini tidak bisa beroperasi lagi. Padahal panas bumi ini sangat dikenal dengan renewable energy, sustainability-nya cukup lama ya dibandingkan dengan migas. Jadi kita ini di Indonesia ada sumur milik kita di Kamojang tadi, di Garut, itu umurnya sampai 100 tahun lebih, masih bisa dipakai ya, masih bisa beroperasi, karena memang tadi yang saya sampaikan bahwa memang proses-proses produksi dan operasi kita ini memang memerlukan adanya injeksi di sumber injeksi. Nah, pada satu kondisi, mungkin pada saat terjadi plugging ataupun memang di lapangan tersebut jumlah sumur injeksinya kurang, kita akan menampung dari brine itu sendiri yang ke arah cooling pond atau kita menyebutnya kolam pendingin. Nah, disinilah akan terbentuk suatu potensi ya yang tadi saya sampaikan, yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan siang ini adalah potensi optimalisasi dan utilisasi dari brine itu sendiri. Jadi apa yang dimaksud brine? Brine itu adalah secara harfiah kalau kita definisikan adalah
suatu air yang memiliki kandungan mineral dan umumnya adalah rasanya asin lah, brine itu. Makanya kita di geothermal karena memang secara definisi brine itu adalah air asin ya, atau air asin atau air-air yang mengandung mineral, atau secara kimia adalah air-air yang mengandung garam-garam elektrolit. Nah, di sini ini memiliki potensi, baik itu potensi sebagai mineral, tapi juga dia masih memiliki potensi sebagai panas. Makanya kita akan bagi dua di sini. Potensi dari optimalisasi brine ini itu bisa berupa mineral extraction ataupun heat extraction nih. Dilanjut. Nah, ini ada potensi brine tadi yang saya sampaikan, bahwa limbah brine itu memiliki potensi ternyata ya, ketika kita masih bisa menampungnya dalam kondisi di atas permukaan. Nah, kemudian, ini ternyata di dunia juga geothermal itu yang umum di Indonesia biasanya kita lakukan seperti yang tadi saya jelaskan, itu brine-nya langsung diinjeksi dan kemudian steam-nya kita masukkan ke PLTP atau turbin ya. Nah, ternyata di negara lain, di New Zealand ataupun di Iceland itu ada suatu sistem pembangkit geothermal dengan double flashing ya. Jadi di flashing, jadi proses yang terjadi di separator ini adalah flashing, teman-teman ya. Jadi flashing memisahkan antara air atau brine dengan steam. Kemudian si brine-nya itu di flashing kembali, teman-teman, di sini di separator yang kedua, karena memang pada kondisi flashing pertama, brine itu temperaturnya cukup tinggi, teman-teman. Masih di sekitar 170 sampai 175 derajat Celcius. Nah, itu sebenarnya masih mengandung steam juga ya. Air sepanas itu pasti dia masih mengandung uap air juga. Nah, uap air ini kita pisahkan lagi di double flash yang kedua, di separator yang kedua. Tapi tentunya besarnya tekanan dan temperatur di sini sudah berbeda dengan temperatur yang pertama tadi dari single flash ya. Nah, kita gunakan separator lagi, kemudian kondensor yang kedua, dan akhirnya akan memanaskan, akan menggerakkan turbin yang kedua, dan akan menghasilkan listrik. Tapi di sini tentunya turbin yang kedua ini tidak memiliki pressure atau pembangkitan yang lebih besar dari turbin yang pertama ya, karena memang ini adalah energi sisa yang kita gunakan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pemanfaatan brine tadi, teman-teman. Lanjut. Nah, kita akan masuk ke utilization dari brine geothermal yang pertama, yaitu mineral extraction. Mineral extraction itu apa? Jadi kita mengambil ekstrak suatu mineral yang terkandung dalam brine tadi ya, dalam air geothermal yang terpisahkan di separator. Sebenarnya di beberapa literatur yang juga saya sudah resumkan, ada beberapa, misalkan ada silika itu di lapangan di New Zealand, di lapangan Wairakai dan Kawerau itu sudah dilakukan, itu dengan metode penambahan calcite ya, CaO ke dalam brine, kemudian dilakukan ultrafiltrasi. Itu masih dalam tahap pilot plan. Kemudian ada mereka juga mengambil arsen, AS, kemudian juga di perusahaan di lapangan lain di New Zealand juga mereka sudah mengembangkan teknologi untuk mengambil silika ya. Jadi memang kenapa silika ini banyak diambil di geothermal, karena memang silika salah satu komponen mineral yang cukup besar di geothermal. Dan secara kebutuhan silika dunia juga cukup banyak, dan memang sampai saat ini mineral dari geothermal yang secara ekonomis kemudian secara industri sudah banyak dilakukan adalah mengambil silika, karena memang ini adalah mineral silika adalah mineral yang paling mudah dan paling besar terkandung dalam brine geothermal. Nanti mungkin saya akan tunjukkan bagaimana sih karakter dari brine geothermal itu, komposisi kimianya seperti apa. Nah, kemudian di Jepang juga mereka ada yang mengambil H2S dengan teknologi teknologi yang mereka kembangkan ya, dengan termopilik mikroorganisme dan lain-lain ya. Kemudian di Meksiko juga, kemudian di Dixie Valley dan lain-lain. Nah, mungkin nanti saya akan
sharing ke teman-teman adalah terkait dengan mineral litium ya, terutama ya. Kenapa litium? Karena memang pada saat ini mineral yang cukup menjanjikan ke depannya dan kemudian memiliki harga yang relatif cukup mahal dibandingkan silika adalah litium. Dan litium memang terkandung juga dalam brand geothermal, tapi memang konsentrasinya tidak sebesar silika. Jadi di sini bisa kita lihat opportunity apa saja yang bisa kita ambil dari brand geothermal ya. Dari sisi mineralnya ya ada SiO2, ada H2S, kemudian ada zinc, kemudian ada NaCl, CO2, boron dan lain-lain ya. Dan memang untuk yang paling terdepan pada saat ini dan memang perusahaan khusus untuk melakukan mineral extraction itu sampai saat ini baru silika ya, baru silika yang memang sudah berjalan. Sedangkan untuk yang lain-lainnya itu masih dalam tahap pilot plant, industrial production juga mungkin ada, tapi masih SiO2 dan NaCl ya. Kemudian laboratori itu masih dalam tahap-tahap seperti itu. Nah, kita langsung ke litium. Nah, sebenarnya secara pasar itu suplai litium itu seperti apa ya? Jadi di sini kita lihat bahwa negara-negara penyuplai litium itu masih banyak di negara-negara Amerika Selatan ya, Amerika Selatan. Kemudian di sini ada Amerika Utara juga cukup banyak ya. Kemudian di sini Indonesia belum ada nih. Nah, Indonesia belum ada. Nah, disinilah kita ada potensi di Indonesia ini kita memiliki geothermal seperti yang saya sampaikan tadi. Apakah ini merupakan opportunity dan apa aja sih challenge yang akan kita lihat dari utilisasi brand geothermal khususnya dalam pemenuhan suplai dari litium ya. Nah, bisa kita lihat di sini negara-negara yang memiliki kadar litium yang cukup besar ya seperti Argentina, Chili itu memang, tapi mereka bukan dari geothermal ya teman-teman, mereka dari penambangan litium itu sendiri. Mereka memiliki padang-padang litium dan padang pasir yang mengandung litium yang cukup tinggi ya. Oke. Nah, di sini adalah suplai dan demand litium. Kita lihat bahwa memang suplai litium pada saat ini cukup kecil ya, Pak, pada saat sampai tahun 2025 ini. Tapi untuk tahun-tahun ke depannya permintaan dari litium itu sendiri akan cukup besar ya. Mengingat kita dalam industri otomotif juga sudah banyak kita melihat di jalanan ya mobil-mobil listrik ya. Dan memang sesuai dengan waktu itu pertemuan dari kepala-kepala negara yang menghasilkan isu NZE ya atau net zero emission, memang diharapkan ke depannya untuk otomotif itu akan cenderung kepada otomotif yang ramah lingkungan ya, terutama contohnya adalah mobil-mobil listrik yang kita ketahui sekarang itu memang disokong oleh berbagai macam kebijakan negara ya, khususnya di negara Indonesia. Kalau kita lihat bahwa memang untuk pajak daripada kendaraan listrik, kemudian untuk izin-izin pengembangannya itu cukup besar ya, karena memang itu adalah sebuah misi bersama antara negara kita dan negara-negara di dunia untuk mengurangi efek dari pemanasan global. Khususnya contohnya yang paling signifikan adalah penggunaan kendaraan bermotor yang masih menggunakan bahan bakar yang berasal dari pembakaran karbon atau BBM ya. Nah, di sini kita lihat bahwa makin ke depan tahun-tahun ke depan kebutuhan litium ini akan cukup tinggi ya. Bisa kita lihat di sini di pojok paling kanan bawah, kita lihat bahwa kebutuhan otomotif itu ke depannya makin tinggi ya untuk kebutuhan otomotif. Portable elektronik yang sekarang kita masukin era dari tahun 2020 itu ternyata makin lama akan makin kecil ya untuk kebutuhannya. Jadi ini kan perbandingan aja ya. Sebenarnya secara produk mungkin cukup bertambah, cuman kalau kita lihat untuk kebutuhannya itu sendiri akan terkalahkan oleh otomotif ya. Untuk otomotif yang kita lihat di sebelah kanan bawah ini memiliki kebutuhan yang mungkin makin lama makin besar ya, karena memang tuntutan daripada kesepakatan dari kepala berbagai macam negara bahwa untuk tahun-tahun berikutnya setelah tahun 2020 ini kita akan memasuki era industri NZE ya, non zero emission. Jadi semua
industri, baik itu industri untuk otomotif ataupun yang lainnya itu diharapkan memiliki andil untuk mengurangi emisi ke mana? Ke atmosferik ya, ke atmosfer. Nah, bisa kita lihat di sini ternyata dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2030 atau satu dasawarsa, kita lihat trennya memang untuk kebutuhan litium itu makin lama makin naik ya, dan supply juga mungkin diharuskan ya untuk mengimbangi kebutuhan itu, demand itu, supply-nya juga diharapkan makin naik, tapi ternyata memang kebutuhan itu lajunya akan berkembang lebih cepat daripada supply yang kita miliki. Makanya di sini selain kita tidak bisa hanya mengandalkan mungkin padang-padang pasir yang mengandung litium itu sendiri ya, karena mungkin kalau kita hanya mengandalkan dari resource litium yang udah ada sekarang, itu nggak akan terkejar kebutuhan kita untuk masa depan gitu ya. Makanya kita ngelihat bahwa litium ini merupakan salah satu dari opportunity yang bisa kita ambil dari sisi geothermal brine tadi. Nah, kemudian permintaan kebutuhan litium sendiri bisa kita lihat dari grafik menunjukkan permintaan kebutuhan yang proyeksinya akan terus meningkat. Tetapi suplai litium itu sendiri belum bisa mengejar jumlah permintaan. Dan nanti yang saya sampaikan, ini merupakan bisa menjadi latar belakang kami untuk melakukan studi bagaimana kita mengambil mineral litium dengan mengekstraknya dari brine geothermal. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan, memang yang paling tinggi adalah di kendaraan ya. Jadi memang kalau kita lihat di Jabodetabek itu sekarang kita dengan sangat mudah sekali ya, mungkin tetangga kanan kiri saya juga udah beberapa ada yang mobil-mobil kedua atau ketiganya mereka tuh sudah mengambil mobil listrik ya, karena memang dari sisi selain dari sisi penggunaan BBM-nya juga tidak ada. Nah, mereka juga mungkin mulai sadar bahwa dengan menggunakan mobil listrik itu mereka lebih hemat, kemudian mungkin lebih ramah lingkungan. Nah, mungkin yang lain-lainnya juga kalau kita lihat dari sisi akademis itu beberapa universitas, kemudian instansi-instansi penelitian seperti LIPI, BPPT, kemudian pemerintah seperti badan-badan riset ya di Pertamina sendiri, di kementerian itu sudah mulai banyak bertemakan litium ya, bagaimana kita bisa menyediakan litium dengan jumlah yang cukup besar untuk kebutuhan baterai tadi. Nah, namun mungkin dari sisi pricing-nya gimana? Mungkin pada saat produksi litium itu banyak dan memang kebutuhan juga banyak, nah itu akan kita lihat bahwa memang trennya itu akan lama-lama akan cenderung turun ya. Akan cenderung turun. Kita ketahui bahwa dari sisi harga pun kalau kita perhatikan di mobil listrik itu kan awal-awal mungkin harga di Tesla sekitar 1 M lebih. Nah, sekarang udah mulai masuk mobil-mobil Korea dan Cina yang bisa kita beli dengan harga yang relatif cukup bersaing ya, sekitar antara 400 atau 300 juta kita sudah menemukan. Nah, di sini juga memang salah satu salah satu fenomena di industri adalah bagaimana pada saat awal-awalnya, pada saat litium itu sendiri sangat susah kita dapatkan, kemudian kebutuhannya melonjak, itu akan cukup mahal, tapi mungkin diharapkan untuk kedepannya kita akan mendapatkan harga litium yang relatif lebih bersaing dan efeknya adalah untuk kendaraan bermotor tadi itu bisa kita dapatkan dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, kemudian apa saja sebenarnya yang bisa diberikan manfaat dari litium ya. Kemudian kita bisa dilihat di sini ada litium karbonat itu bisa sebagai litium baterai, kemudian gas keramik, semen, aluminium dan lain-lain. Kemudian jadi litium ini teman-teman sebenarnya untuk produksi litium ini kita akan melalui beberapa rangkaian ya. Ada yang disebut dengan litium karbonat, litium hidroksida, vanadium metal, dan organolitium. Itu cukup beragam tergantung dengan aplikasinya untuk apa. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi dari beberapa produk yang berasal dari litium. Nah, kemudian untuk
untuk sebaran litium di dunia itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, ini sini kita lihat, ini adalah bagaimana sebaran litium yang ada di beberapa negara ya. Ini saya pisahkan, ada yang berasal dari geothermal brine yang bintang 1. Contohnya di Rusia ada suatu lapangan namanya Pouchevsku atau Munovsku, itu adalah lapangan geothermal ya. Kemudian di Cina itu ada Zabuye, kemudian ada Westajinar, itu bukan sebagai lapangan geothermal. Jadi itu hanya sebuah danau garam yang mengandung banyak litium gitu ya. Kemudian juga ada yang bintang 3 itu lithium mine atau penambangan litium, itu yang memang mayoritas saat ini peredaran litium di dunia itu diambil dari penambangan litium tadi ya, atau kita sebut dengan pegmatite kalau dari istilah teman-teman tambang ya. Nah, kita lihat di sini di Amerika. Ini ternyata ada suatu lapangan geothermal yang disebut dengan Salton Sea. Geothermal itu memiliki litium yang cukup tinggi ya. Kemudian ada Imperial dan lain-lain. Nah, ini adalah lapangan Salton Sea ini di Amerika yang dimiliki oleh California Energy. Grup California Energy itu adalah lapangan geothermal yang pertama kali berusaha untuk melakukan penambangan litium, teman-teman, dari brand geothermal. Dan mereka sampai tahun lalu 2023 sudah pada tahap pilot project ya. Jadi sudah melewati tahap penelitian, melewati tahap prototype, scale up pada sampai skala-skala prototype ya, kemudian pilot. Nah, sekarang mereka sudah masuk, konon dari berita yang saya baca itu sudah masuk pada tahap pilot plant dan akan mulai berproduksi di tahun ini ya untuk penambangan litium. Nah, sementara di Indonesia sendiri di geothermal itu belum ada, teman-teman ya, karena memang pertama kita tidak memiliki tambang lithium mine pegmatite, jadi kita tidak punya. Nah, potensi yang terbesar kita adalah di geothermal, dan memang ada beberapa perusahaan termasuk kami Pertamina sekarang sedang melakukan sebuah usaha-usaha untuk mewujudkannya, teman-teman ya. Jadi untuk fase laboratorium sudah melewati, kemudian kita sudah mulai masuk ke dalam fase prototype nih, teman-teman. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, di geothermal di Indonesia juga bukan cuma Pertamina ya, ada Star Energy, ada Sarula Energy, ada Geodipa. Nah, teman-teman dari teman-teman kami di perusahaan-perusahaan tersebut juga sudah menyatakan bahwa memang mereka sudah mulai untuk melakukan kajian-kajian ini. Dan mungkin teman-teman nanti kalau berminat untuk bekerja di industri geothermal, ini bisa nih ngambil studi tugas akhirnya atau KP-nya itu tentang lithium, karena untuk kedepannya ini kemampuan-kemampuan seperti ini mungkin akan dicari ya, teman-teman ya. Bisa menambah kurikulum teman-teman juga gitu ya terkait dengan kajian-kajian lithium di geothermal. Untuk kandungan litium di dunia seperti apa? Nah, ini saya klasifikasikan lagi terkait dengan kandungan litium di dunia ya. Yang warna merah itu pegmatite atau tadi tambang-tambang litium memang umumnya memiliki kandungan litium yang cukup besar ya, di atas 1000 ppm. Kemudian juga danau garam atau satellite, atau danau garam itu kayak ini, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tahu suatu danau yang memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi ya. Biasanya sih dia akan berkaitan dengan dekat dengan gunung berapi, atau misalkan dulunya ada kawah-kawah yang kemudian terbentuk danau. Nah, itu tapi usia secara geologinya masih muda ya. Kalau misalnya bicara danau, kenapa kita Danau Toba aja yang gede gitu. Kalau Danau Toba mungkin udah terlalu tua ya sistemnya ya. Kalau di gunung usia gunung berapi ya, kalau gunung berapi yang usia cukup muda atau relatif masih menengah itu biasanya mengandung banyak garam. Nah, itu yang kita sebut dengan satellite ya. Itu di beberapa lapangan itu memiliki kandungan yang cukup besar juga. Kemudian terakhir adalah geothermal nih. Geothermal ternyata memang kalau kita bandingkan dengan sumber-sumber litium di dunia ini, geothermal itu relatif cukup kecil, teman-teman. Jadi sekitar 245. Dan itu pun hanya ada di Salton Sea tadi, di Amerika. Jadi untuk di Indonesia seperti apa? Di Indonesia lebih kecil lagi, teman-teman. Nah, ini coba saya lewat dulu ya. Ini adalah salah satu gambaran sebenarnya brand geothermal itu seperti apa sih, Kak, gitu ya. Nah, ini di sini kita brand itu adalah suatu
air yang terkandung dalam geotermal yang memiliki kandungan-kandungan garam ya, ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan lain sebagainya. Nah, kenapa di sini yang paling besar atau yang sudah berproduksi secara industri adalah silika? Karena memang silika adalah komponen dari geotermal yang kandungannya cukup besar dan dia paling mudah untuk dilakukan ekstraksi. Kenapa mudah? Karena silika ini, SiO2 ini dia adalah komponen netral ya. Kalau Li, NaK, CaRb dan sampai besi itu sampai ada aluminium itu adalah kation, kita ketahui adalah kation ya, plus di ion plus. Nah, kemudian ada fluorida, amonia klorida ke kanan itu adalah anion atau minus ya, sedangkan SiO2 dan boron itu adalah elemen netral, jadi dia tidak memiliki muatan. Kalau dalam kimia ya itu akan sangat mudah sekali terbentuk ya. Jadi ketika kita turunkan temperatur itu silika akan mudah terbentuk sama dengan boron. Nah, sementara untuk litium ini memang cukup tricky gitu sehingga untuk kation cukup tricky sehingga yang pertama kali diambil dari geotermal dan sudah cukup lama ya menjadi industrial itu adalah silika. Nah, kemudian untuk tadi yang saya sampaikan di sini ada beberapa kutipan yang saya ambil dari internet ya. Jadi General Motor lahirkan baterai lithium dari panas bumi. Nah, ternyata memang ini tapi masih dalam fasa-fasa ini ya, belum fasa industri ya. Jadi masih dalam fasa pilot project, kemudian fasa penelitian. Jadi mereka sudah bisa dari JM ini menggunakan lithium dari geotermal. Kemudian ada yang di bawah paten juga dari Jerman bagaimana proses ekstraksi litium dari geotermal. Itu mereka juga sudah mempatenkan. Mungkin untuk masalah paten ini akan cukup ini juga ya, cukup ribet juga untuk mengurusnya. Tapi mungkin untuk industri ini cukup terbuka. Jadi ketika kita sudah bisa melakukan metode untuk mengekstraksi litium ataupun yang lainnya, kita bisa membandingkan apakah metode yang kita gunakan dengan paten yang sudah terbit itu mirip sekali. Kalau memang mirip sekali, mungkin kita harus meminta izin pada pemilik paten. Tapi kalau memang ada sedikit perbedaan dari suatu metode ataupun lainnya, itu bisa kita gunakan sendiri ya, teman-teman. Nah, dari highlight yang disampaikan, ternyata memang ekstraksi litium itu akan visible untuk geotermal itu untuk konsentrasi di atas 700 ppm. Seperti yang tapi ini memang kajian yang cukup lama ya di tahun 2021. Nah, untuk saat ini, jadi teman-teman geotermal juga dengan beberapa penelitian dan juga percobaan itu sudah bisa mengekstrak litium, meskipun memang kandungan dari litium itu sendiri kurang dari 700 ppm. Contohnya tadi di Consultancy yang hanya 250 ppm, mereka sudah berhasil 400 ppm ya. Mereka sudah berhasil, jadi tidak harus di atas 700 ppm. Nah, untuk yang lainnya di New Zealand juga mereka sedang melakukan usaha-usaha untuk mengekstrak litium dengan metode yang cukup sesuai dengan kandungan-kandungan litium yang mereka miliki ya. Maksud juga di Indonesia kita memiliki litium yang cukup kecil nih, namun usaha-usaha untuk ke sana masih dilakukan oleh rekan-rekan di industri geotermal. Nah, ini yang saya sampaikan tadi memang untuk balik lagi. Maaf teman-teman. Ya, ini misalkan tipe-tipe penambangan litium ya, ada dalam tipe pegmatit, geotermal dan danau garam tadi ya di beberapa negara ya. Nah, untuk Indonesia sendiri bagaimana sih persebaran dari kandungan litium di Indonesia, terutama khususnya di industri geotermal ya. Ini adalah beberapa contoh dari lapangan-lapangan geotermal dan juga lapangan-lapangan lain gitu ya, lapangan-lapangan lain. Jadi
nggak semua geothermal nih teman-teman. Kayak misalkan di Sumatera ada Georodong 25,3 itu bukan lapangan geothermal. Kalau Silangkitan, kemudian Hulu Lais, Lemut Balai, Ulu Belu, Sibayak, dan Kerinci yang kita lihat ada tanda bintangnya ini adalah lapangan geothermal, teman-teman, khusus yang dimiliki oleh PGE. Jadi memang di Indonesia ini kita tidak memiliki satu lapangan, baik itu berupa geothermal ataupun bukan, tambang litium yang memiliki kandungan litium cukup tinggi, teman-teman. Ini adalah satu challenge nih ya. Ada opportunity, tapi ternyata ada challenge juga. Bagaimana kita menemukan suatu metode atau teknologi untuk mengambil litium dari konsentrasi yang cukup rendah ini, teman-teman. Nah, ini masih banyak sekali challenge-nya di sini yang perlu kita kita ambil gitu ya. Memang sampai saat ini belum ditemukan suatu teknologi yang ekonomis ya. Kalau misalkan ini apakah bisa diambil? Bisa sekali. Saya sudah pernah mencoba dengan teman-teman dari salah satu penelitian dan pengembangan LIPI bahwa geothermal itu bisa diambil silikanya. Cuman ternyata begitu kita hitung secara keekonomian, ekonomi itu kan kita butuh OPEX dan CAPEX ya. Jadi kita memerlukan material chemicalnya seperti apa, kemudian kita membangun reaktor-reaktor yang seperti apa, itu ternyata masih relatif cukup mahal, teman-teman. Jadi memang itu adalah challenge untuk kita hadapi bersama. Seperti kita awal-awal mengembangkan geothermal itu cukup mahal, teman-teman. Tapi ternyata setelah kita berjalan selama 45 tahun industri geothermal di Indonesia, itu kita sudah menemukan cara bagaimana untuk melakukan efisiensi dari suatu proses industri. Karena memang semuanya berawal pasti dengan hal-hal yang tidak mungkin ya. Itu juga dalam industri lithium, itu kita akan memulai dengan hal-hal yang tidak mungkin. Tapi kita harus berusaha terus sehingga kita bisa mendapatkan suatu metode teknologi yang efektif untuk mengambil atau mengekstrak lithium dari geothermal itu sendiri. Nah, ini salah satu metode bagaimana kita bisa mengambil lithium dari brine geothermal ya. Yang pertama dari tahapnya itu adalah melakukan evaporasi. Jadi kita menguapkan daripada air yang terkandung dalam suatu sampel sampai kita mendapatkan ekstrak. Jadi concentrate brine. Nah, kemudian untuk melakukan tahap ekstraksi berikutnya, ini memang secara kimia tapi mungkin saya jelaskan dengan sangat general aja teman-teman ya. Kita menggunakan kapur, jadi air kapur atau lime milk, air kapur untuk bereaksi dengan magnesium yang ada di dalam brine tadi. Akhirnya kemudian kita akan menghasilkan kalsium litium. Jadi kalsium itu diambil dari CaCO3 tadi ya, lime milk itu, kapur, itu akan bereaksi dengan litium dan akan membentuk sebuah larutan ya, larutan garam. Dan akhirnya kita tambahkan, kita feeding dengan litium karbonat, teman-teman. Litium karbonat itu kita feeding dan kita akan mengeliminasi kalsium dan kita akan mendapatkan garam litium. Dan di garam litium ini kita akan melakukan kristalisasi, proses kristalisasi, dan akhirnya kita akan mencucinya, kita akan mendapatkan litium karbonat. Jadi memang ini kok jadi litium karbonat ya? Ya ini memang itu sebagai feedingnya teman-teman. Jadi kita sudah membeli litium karbonat, jadi kita feeding sehingga akan terbentuk kristal litium karbonat itu lebih besar lagi ketika kita akan mengambil litium yang berada dalam air garam tadi, teman-teman. Nah, akhirnya berputar seperti itu terus, akhirnya kita akan mendapatkan litium karbonat dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Nah, litium karbonat ini adalah menjadi senyawa awal bagaimana kita akan menggunakannya untuk kebutuhan lain tadi ya, seperti untuk baterai, anoda baterai, kemudian untuk yang lain-lainnya ya. Nah, khususnya untuk industri penerbangan, litium ini banyak digunakan untuk membuat badan pesawat, teman-teman. Karena memang litium ini cukup ringan, ya mungkin sangat ringan ya, sehingga bisa materialnya itu bisa digunakan untuk bagian utama dari badan pesawat. Oke, ini adalah teknologi lain, yaitu direct lithium extraction menggunakan resin ya. Ini juga mungkin cukup sulit juga untuk
untuk dipaparkan di sini ya, karena memang ini cukup chemical banget. Dan kita menggunakan suatu resin penukar ion untuk menukar ion dari magnesium tadi menjadi litium, menggunakan ekstraksi pelarut, kemudian menggunakan elektromembran dan lain-lain. Mungkin ini juga saya mengambil dari salah satu paper ya, dan ini salah satu metode yang digunakan untuk mengambil litium tadi dari panas bumi ya. Ini di sini juga ada kolam evaporasi, jadi memang brine itu dikumpulkan dalam suatu kolam, kemudian dikeringkan, kita mendapat endapan. Nah, endapan itu yang terkandung itu ya selain litium juga endapan-endapan lainnya, ada silika, ada magnesium dan lain-lain, itu harus dipisahkan dulu, teman-teman. Nah, ini adalah beberapa metode yang saya ambil dari suatu buah paper yang ditulis oleh Mesram dan teman-temannya di tahun 2014. Mungkin metode presipitasi untuk ekstraksi litium itu ada seperti ini ya. Jadi larutan sintesis, kemudian dipresipitasi dengan kondisi sebagai berikut. Tingkat pemulihan litiumnya sekitar 70%. Jadi dari kandungan litium misalkan ada 50 ppm, mereka hanya bisa mengambil 70% sisanya. Jadi yang 30%-nya tidak bisa diekstrak ya. Ini adalah lain-lainnya dari air laut, kemudian dari brine juga mereka bisa menggunakannya ya. Ini adalah salah satu paper yang saya jadikan acuan ya terkait dengan presipitasi dari brine geothermal dan juga yang lainnya untuk ekstraksi litium. Nah, jadi apa saja yang menjadi tantangan kita di sini ya. Jadi memang biaya investasi dan operasional untuk mineral extraction itu cukup tinggi ya teman-teman. Sampai saat ini, tapi mungkin untuk kedepannya dengan beberapa teknologi yang dikembangkan dan kita juga sedang mencari efisiensi dari teknologi tersebut, kita akan mendapatkan biaya yang relatif sangat ekonomis ya. Kemudian dari sisi efisiensi proses juga masih perlu ditingkatkan, dan ternyata memang memiliki dampak lingkungan ya, karena kita menggunakan beberapa chemical yang mungkin akan memberikan efek negatif pada saat kita di pengolahan ya. Kemudian sumber daya manusia yang kompeten ya, memang sampai saat ini karena memang di Indonesia tidak memiliki ladang litium yang cukup besar, jadi kemampuan atau ahli-ahli dalam bidang ini juga cukup sedikit ya kita temukan di Indonesia ya. Nah, mungkin kita bisa mencari opportunity untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar ya, mungkin dari universitas luar negeri atau dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mengembangkan teknologinya. Nah, peluang-peluangnya memang kita bisa menjadikan ini sebagai nilai tambah bagi industri panas bumi dan untuk keberlanjutan energi dan pengembangan teknologi baru dan inovatif, dan juga untuk potensi besar daripada litium itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya apa sih selain litium yang bisa kita kembangkan? Ya, ini teman-teman adalah yang kembali kita kepada proses operasi produksi di geothermal ya. Jadi selain kita mengambil mineral, ternyata kita juga masih bisa mengoptimalkan daripada brine itu dalam sisi temperaturnya. Jadi pada saat si brine itu keluar dari separator, mungkin kita coba jumping dulu ya ke sini, ke teknologi binary power unit ini. Jadi ketika kita mendapatkan brine yang memiliki temperatur yang masih cukup tinggi, ternyata brine ini masih bisa menghasilkan energi, teman-teman. Jadi brine ini berfungsi untuk memanaskan komponen lain. Jadi kita menggunakan brine ini untuk memanaskan larutan organik ya. Biasanya dia berupa larutan organik kimia seperti isobutana, N-pentana, ataupun isopropil butana misalkan. Nah, ini karena organik ini memiliki temperatur yang lebih rendah daripada air, maka dia akan cepat menguap dengan hanya temperatur pemanasan dari brine tadi ya, teman-teman. Sebentar, ini kemungkinan baterainya sedang lowbat. Sambil
Nah, di sini kemudian si brine-nya tadi yang memanaskan organiknya akan membentuk uap, dan uapnya itu akan masuk ke dalam turbin yang kecil ini yang berbentuk seperti corong. Nah, dia akan menggerakkan turbin dan akan menghasilkan listrik di generator. Jadi sebenarnya relatif cukup sama dengan geothermal tadi ya, dengan single flash geothermal binary plant ini. Cuman dia sebagai uapnya itu bukan uap air, teman-teman, tapi uap dari organik. Kalau air kan memiliki titik penguapan minimal 100 derajat ya. Kalau organik itu seperti N-penten itu memiliki titik penguapan di sekitar 80 derajat. Jadi dia akan cepat menguap dan dia akan kembali menjadi steam dan dia akan memutarkan si turbin tadi. Tapi mungkin tekanannya juga sama, dia tidak sama tekanannya tidak akan sama dengan turbin yang utama, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh utilisasi brine dari sisi temperaturnya. Kalau tadi yang lithium itu dari sisi chemicalnya, ini kita gunakan dalam sisi temperaturnya, teman-teman. Nah, geothermal plant itu sendiri tadi yang pertama ada dry steam plant, kemudian flash steam, single flash itu yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian ada binary power plant, barusan yang saya jelaskan ini adalah binary ya, teman-teman. Jadi untuk steam yang kita gunakan bukan steam dari brine ini yang menguap, bukan, teman-teman, tapi kita akan menggunakan suatu sistem heat exchanger di mana dia akan memanaskan. Jadi di sini sebenarnya akan ada looping pipa seperti ini ya, seperti putaran-putaran gitulah. Seperti kalau mungkin teman-teman tahu seperti obat nyamuk yang memutar seperti itu. Kemudian di dalam heat exchanger itu ada yang namanya secondary fluida. Secondary fluida itu berupa organik tadi ya, larutan organik yang memiliki tekanan uap yang lebih kecil daripada air, itu yang akan menguap dan akan memutar turbin dan menghasilkan listrik. Nah, di situ ada tuh organic Rankine cycle berupa isopenten, isobutan, kemudian ada double flash. Jadi kalau single flash itu yang ini yang tadi saya jelaskan, yang double flash itu yang tadi di awal saya jelaskan memiliki 2 separator. Kemudian ada binary plants. Binary plant itu bisa berupa ORC. ORC itu menggunakan organic Rankine cycle, jadi menggunakan larutan organik sebagai secondary fluidanya. Kemudian ada yang sistem lain menggunakan Kalina cycle, di mana dia menggunakan amonia dan air atau campuran dari amonia dan air sebagai secondary fluid tadi ya. Kemudian ada juga dry steam plant. Nah, dry steam plant itu seperti apa? Nah, dry steam plant ini itu lapangan geothermal yang dia di fasa reservoirnya, di fasa sininya nih, di bawah sini dia sudah satu fasa, teman-teman. Jadi tidak memerlukan separator lagi. Contohnya ada nggak di dunia? Ada. Di dunia itu ada 5 lapangan. Dan 2 lapangan ada di Indonesia ya, di Garut. Kita memiliki lapangan Kamojang milik Pertamina. Kemudian ada lapangan Darajat milik Star Energy. Dia itu sistem geotermalnya satu fasa, teman-teman. Jadi sistem geotermalnya itu dry steam plant. Jadi dia tidak memiliki brine, teman-teman. Jadi tidak memiliki brine, sehingga untuk potensi binary plant maupun potensi mineral extraction itu tidak bisa dilakukan di situ karena dia cuma memiliki steam saja. Jadi kalau kita memiliki lapangan steam, kita tidak membutuhkan separator, teman-teman. Jadi dari sumur ini langsung dalam satu fasa saja steam gitu, steam air luap air atau steam. Jadi seperti itu. Oke, ini adalah proses yang ada di organic recycling ya. Jadi memang brine kemudian dia keluar mengalami di sini ada working fluida, di sini ada heat exchanger. Ini akan working fluidanya akan menjadi awal dari cair, dia akan menguap menjadi uap, kemudian dia akan menggerakkan turbin menghasilkan generator, dan dia akan kembali lagi di cooling tower, dikondensasikan kembali menjadi fasa airnya lagi, kemudian ada pompa dimasukkan lagi ke sini, teman-teman. Masukkan lagi ke sini, dipanaskan oleh brine tadi yang panas ya, oleh brine, kemudian dia masuk ke dalam fasa evaporator, menguap lagi, seperti itu terus, teman-teman. Nah, ini ada reinjection well ya.
Nah, ini adalah proses-proses yang terjadi di binary plant. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam mineral selanjutnya, silika. Jadi silika itu berfungsi di dalam industri itu untuk apa saja, cukup banyak teman-temannya, untuk farmasi, biomedika, kemudian untuk katalis, untuk industri makanan, untuk industri-industri kimia juga, untuk analisa kromatografi itu menggunakan silika itu sendiri ya. Nah, kita ketahui bahwa silika itu memiliki senyawa kimia dengan rumus silikon dioksida, merupakan salah satu komponen penyusun batuan yang melimpah di kerak bumi, terbentuk secara alami dan berbagai bentuk dalam amorf maupun kristalin. Nah, jenis-jenis silika itu dibagi secara kelompok besar dua ya, ada amorfus silika dan kristalin silika. Kalau teman-teman mungkin ngelihat ke jendela rumah ada kaca di sana, itu kita sebut kristalin silika, teman-teman. Jadi silika yang berbentuk kristal ya. Nah, kristalin silika itu dibagi 3 jenis, ada kristobalit silika, ada kuarsa silika, ada tridimit silika. Itu berdasarkan dari sudut daripada kristal itu sendiri. Mungkin kalau secara kimia ataupun nanti teman-teman belajar material itu akan mengetahui perbedaan dari kristobalit, kuarsa, dan tridimit. Nah, yang umum digunakan yang berbentuk serbuk, yang warna putih mungkin teman-teman lihat, itu adalah disebut dengan amorphous silika atau silika amorf. Nah, itu silika amorf itu ada terbentuk secara natural, byproduct, maupun sintetik amorphous silika ya. Jadi secara natural itu kita dapatkan ya, kalau dalam geothermal, silika geothermal itu bentuknya apa sih? Kalau yang di permukaan yang warna putih itu biasanya berbentuk amorphous silika. Kalau di dalam reservoir dia masih berbentuk kristalin. Tapi umumnya kalau kita mengekstrak silika geothermal, kita sudah mendapatkan dalam fase amorphous silika. Gitu teman-teman. Dan itu udah satu tahap yang lebih maju daripada kristalin silika. Karena untuk kebutuhan-kebutuhan katalis, kemudian untuk makanan, farmasi, biomedis, itu umumnya adalah amorphous silika, teman-teman. Jadi kalau untuk kebutuhan bikin kaca ataupun apa yang lainnya, atau CD itu menggunakan kristal. Kalau yang kita konsumsi, untuk yang manusia konsumsi biasanya sudah dalam bentuk amorphous silika. Dan ini adalah kebutuhan yang lebih besar daripada kristalin, amorphous silika itu sendiri. Nah, terus apa saja yang apa? Kalau silika itu dari mana ya? Tadi saya sebutkan bahwa silika maupun litium dan mineral-mineral lainnya itu berasal dari brine pada saat kita ambil di cooling pond tadi ya. Kita bisa ambil di cooling pond, terbentuk endapan atau lumpur geothermal. Nah, itu yang kita ambil, kita keringkan, itu mengandung banyak silika. Nah, silika itu sendiri untuk di Pertamina sebenarnya di riset itu sudah digunakan untuk apa saja. Silika itu untuk salah satunya kita gunakan sebagai bahan dasar untuk membuat zeolite, teman-teman. Apa sih zeolite itu? Zeolite itu satu kandungan senyawa alumina silikat yang terbentuk yang biasa digunakan untuk katalis. Jadi untuk proses di kilang itu kita kita mengolah dari minyak yang kita dapatkan di lapangan berupa minyak mentah itu atau crude oil ya, kita rubah menjadi petroleum produk seperti Pertamax atau Pertalite ataupun Pertadex, itu menggunakan katalis, teman-teman. Nah, itu salah satu katalis yang cukup penting dalam industri pengolahan minyak adalah katalis FCC. Nah, FCC ini dia awalnya itu dibuat dari zeolite. Jadi ada zeolite, kemudian menggunakan campuran-campuran lainnya itu berasal dari silika, teman-teman. Nah, kemudian kita butuhkan juga untuk YOR ya. Jadi teman-teman di development research, teman-teman kami itu sudah menggunakan silika nanofluida untuk proses YOR di lapangan itu sendiri ya. Sebenarnya belum sampai skala lapangan sih, teman-teman. Masih dalam skala laboratorium ya, skala percobaan di 1-2 tahun awal ini. Tapi di tahun ini mereka akan coba field test di lapangan. Itu menggunakan silika dari geothermal. Kemudian juga yang selanjutnya adalah membentuk atau membuat anoda baterai. Jadi baterai lithium itu kan membutuhkan anoda ya. Itu sampai saat ini masih menggunakan anoda baterai lithium itu menggunakan
grafit ya, grafit. Nah, ternyata dalam 2 tahun yang lalu, teman-teman dari Pusat Penelitian Power Development and Storage Management di Pertamina itu sudah mengembangkan anoda baterai berasal dari silika. Nah, itu juga digunakan untuk membuat baterai litium, teman-teman. Kemudian production research dari teman-teman Pertamina juga sudah mengembangkan zeolit untuk membran. Itu juga digunakan salah satunya berbahan dasar silika dari geothermal. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman ya terkait dengan pemanfaatan dari brand geothermal di industri, bagaimana tantangan dan juga peluangnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan acara kepada moderator dengan Mbak Nisa. Mbak Nisa, waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Mbak Nisa. Terima kasih. Halo. Halo Mas, oke terima kasih kembali Mas. Monggo dikembalikan, sudah kayaknya udah 1 jam ya, apa kurang? Oke Mas. Monggo untuk pertanyaan dipersilahkan teman-teman, biar ini diskusinya biar 2 arah. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas sharing materinya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk partisipan yang memiliki pertanyaan, boleh langsung bertanya melalui kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand, lalu mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Oke, baik. Pertama-tama kita ada pertanyaan dari Aditya nih, Mas. Oke, saya bacakan terlebih dahulu. Saya ingin bertanya, Mas, apa saja tantangan teknis dan lingkungan dalam ekstraksi litium dari sumber geotermal dan bagaimana teknologi modern dapat membantu mengatasi tantangan ini? Dan juga seberapa penting peran litium yang diekstraksi dari geotermal dalam mengemban energi bersih dan menyimpan energi di masa depan, Mas? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya dari Mas Adit. Tantangan teknis dan lingkungan dalam ekstraksi litium dari sumber geotermal dan bagaimana teknologi modern dapat membantu mengatasi tantangan. Dan juga seberapa penting peran litium yang diekstraksi dari geotermal dalam pengembangan energi bersih dan penyimpanan energi masa depan. Oke. Jadi tantangan teknisnya tadi Mas Adit, jadi ternyata kandungan geotermal kita, kandungan litium dalam brand geotermal kita memang relatif cukup kecil ya dibandingkan dengan kandungan brand geotermal di Amerika, misalkan let's say Amerika, tadi kan saya tunjukkan di Cina, itu memang kalau kandungan suatu kimia dalam brand geotermal itu akan tergantung dari pembentukan di reservoirnya teman-teman ya, dan pembentukan reservoir itu tergantung daripada batuan, dan batuan-batuan itu kan tergantung dari setting geologi ya. Di setting geologi kita memang cukup berbeda dengan Amerika. Jadi mereka itu dikontrol oleh continental rift, atau misalkan dia bertemu antara 2 lempeng samudra yang terpisah gitu, yang membuka. Kalau kita itu kita dikontrol oleh tumbukan antara benua benua Asia dengan lempeng samudra. Jadi lempeng samudra kan lebih rapuh ya daripada lempeng benua ya. Karena kan lempeng samudra itu lautan, sedangkan lempeng benua itu padatan lah istilahnya kalau dari geologi. Jadi sehingga akan membentuk tumbukan di mana salah satunya mengalah ke bawah tadi ya. Kalau kita lihat, mungkin sambil saya share lagi deh. Nah, di sini yang menyebabkan perbedaan antara
Oke. Sebentar teman-teman. Yaitu yang menyebabkan perbedaan setiap negara ya, setiap benua itu memiliki perbedaan gitu ya. Nah, di sini coba saya share lagi. Oke. Nah, sini teman-teman. Nah, kalau kita ini tumbukan Sumatera ya, Sumatera, kemudian ada Jawa ya. Jadi kita tuh benua besar Asia bertumbukan dengan lempeng samudra, sehingga yang samudra itu mengalah ke bawah gitu kan. Nah, kalau di Amerika itu kebetulan dia lempengnya lempeng ini ya, teman-teman. Di Amerika misalkan ya. Itu lempengnya itu lempeng ada lempeng Mid Ocean Ridge gitu ya. Jadi beda-beda nih, ada Mid Ocean Ridge. Kalau kita itu subduction yang warna hijau, mereka itu ada Mid Ocean Ridge, kemudian subduction juga di atas. Tapi dia yang San Andreas ini umumnya kan dia berada di Mid Ocean Ridge. Itu dia membuka ya antara lempeng benua sama samudanya membuka. Nah, itu memiliki kandungan yang berbeda teman-teman dalam sisi litiumnya, termasuk di Cina, di kita. Nah, itu adalah tantangan teknis paling utama adalah bagaimana kita bisa mengekstrak litium dari brine geothermal yang kandungannya cuma 20 ppm gitu. Kalau di Amerika itu bisa sampai 200 ppm, kemudian di tempat lain bisa sampai 150, 160. Nah, ini merupakan tantangan terbesar kita, teman-teman. Karena memang peneliti di Amerika ataupun di Cina itu mereka menghadapi brine dengan kandungan litium yang ratusan ppm tadi, dan mereka menemukan metode itu. Tapi ketika diterapkan di kita, ternyata kurang berhasil ya, karena kita memiliki kandungan litium yang relatif lebih rendah. Namun ternyata dengan kandungan litium yang 20-25 ppm ini, kandungan pengotor lainnya kayak kalsium, magnesium itu ternyata kita lebih rendah. Nah, itu menjadi opportunity itu teman-teman. Kita memang secara kandungan litium lebih rendah, tapi secara pengotornya juga relatif lebih rendah lagi. Jadi litiumnya bisa dikatakan purity-nya itu lebih bagus daripada purity litium-litium yang ada di negara lain. Nah, ini merupakan satu opportunity kita. Tantangannya adalah rendahnya kandungan litium, tapi opportunity-nya ternyata pengotornya lebih sedikit gitu. Gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya kita punya pasir nih ya, kita punya pasir 1 ton, itu kita hanya bisa mengambil 25 kilo dari 1 ton itu. Tapi 25 kilo itu udah bersih gitu teman-teman. Nah, sedangkan kalau dari lapangan lain itu dia 1 ton bisa ngambil 400 kilo, tapi 400 kilo itu masih kotor gitu. Nah, itu yang menjadi opportunity kita teman-teman. Nah, dan tantangan lingkungannya ya tadi, untuk kalau kita menggunakan metode yang tadi saya sampaikan, memang kita membutuhkan chemical untuk melakukan ekstrak atau pembersihan tadi ya. Nah, itu mungkin tantangan lingkungannya adalah bagaimana limbah-limbah itu bisa kita, limbah-limbah industri itu bisa kita olah, teman-teman. Tentu saja kan dalam suatu proses kimia itu akan menghasilkan reaktan sisa ya. Nah, itu akan menjadi tantangan kita secara lingkungan. Namun itu tadi ya, nah, bagaimana teknologi modern, yaitu kita sedang mencarinya teman-teman. Kita sedang mencarinya bagaimana, karena metode yang ada ternyata nggak cocok dengan apa yang kita miliki sekarang. Kita sedang mencari bagaimana metode yang cukup cukup baik untuk mengekstrak litium tadi. Dan seberapa penting peran litium dalam ekstraksi geotermal dalam pengembangan energi bersih. Pertama gini teman-teman, kita kan sudah saya sampaikan di depan bahwa memang salah satu tren kita ke depan adalah baterai litium itu akan digunakan ya. Mungkin akan menggantikan baterai-baterai yang konvensional. Seperti kita ketahui ABC, alkaline itu kan memang baterai-baterai yang konvensional ya, baterai-baterai yang mengandung karbon sebagai grafit. Kemudian ketika kita sudah menggunakan baterai dan habis, kita langsung buang ya biasanya ya. Kita membeli baterai untuk jam dinding ataupun untuk remote TV ataupun untuk bermain mobil Tamiya. Biasanya kan kita beli, kalau kita habis itu kan akan kita buang kan. Nah, teman-teman tahu nggak sebenarnya baterai itu kita harus membuangnya dengan bijak loh teman-teman. Jadi nggak bisa disatukan dengan
dengan kertas bekas gado-gado gitu kan, ataupun plastik bekas gorengan, nggak boleh sebenarnya teman-teman, harus dipisahkan itu karena memang itu termasuk limbah B3 tuh baterai bekas itu. Nah, kalau kedepannya kita lebih banyak menggunakan baterai lithium yang bisa di-charger ya, mungkin sekarang udah sering teman-teman temukan lah di Miniso di di Lotte-Mart atau di Ace Hardware itu sudah kita temukan, oh ini baterai yang bisa di-charger. Nah, itu baterai-baterai itu mungkin nanti trennya akan seperti itu teman-teman, seperti baterai smartphone kita ya, seperti baterai mobil. Nah, itu trennya itu akan ke sana gitu. Jadi kita kan ngurangin baterai-baterai yang konvensional, yang kecil-kecil tadi di elektronik ya, yang paling besar tadi yang seperti saya sampaikan di slide adalah bagaimana kita shifting dari mobil yang BBM-nya dari oil kembali ke kita beralih ke mobil yang berbahan baterai lithium. Nah, itu akan peranan lithium tadi itu, panel lithium itu akan makin lama kan makin dibutuhkan ya, ketika suplai yang berasal dari pegmatite tadi dari tambang lithium tentu lama-lama akan berkurang ya. Nah, ini makanya dicari alternatif lain. Dari sumber mana lagi sih yang bisa kita ambil ya? Ternyata dari geothermal itu bisa, teman-teman. Jadi seiring dengan waktu nanti penggunaan mobil listrik makin banyak, tentu kebutuhan untuk baterai lithium makin tinggi kan. Nah, baterai lithium ini tentunya membutuhkan bahan dasar lithium yang tinggi juga gitu ya. Ketika kita hanya mengandalkan dari sumber yang satu aja yang sekarang dari tambang lithium, yang jumlahnya di dunia aja terbatas, maka kita akan mensupport itu dengan lithium dari geothermal. Nah, itu adalah peranan kita untuk menyimpan energi di masa depan. Jadi sampai sekarang meskipun sangat mustahil, bukan mustahil ya, sangat sulit kita mengambil lithium dari brand geothermal Indonesia, tapi masih usaha-usaha ke sana masih ada. Nah, kemungkinan antara 1 sampai 2 pekan ke depan ini kami dari tim geothermal research Pertamina akan diskusi dengan Stanford ya University. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki teknologi untuk bisa mengolah lithium dengan konsentrasi yang cukup rendah. Nah, kami juga tertarik nih, makanya kita akan melakukan joint studi ataupun kerjasama riset dengan teman-teman dari Universitas Stanford di Amerika gitu teman-teman. Itu adalah peluang-peluang yang kita coba usahakan gitu loh. Mungkin itu Mbak Anissa hal yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan dari Mas Adit. Mungkin selanjutnya dari Selanjutnya ada dari Mas Aditya juga ini, Mas. Izin bertanya, Mas, dalam proses pembentukan atau asalnya, apakah brand di geothermal sama dengan brand atau air formasi di migas? Berbeda ya teman-teman. Setting geologi di geothermal sama di migas berbeda ya. Kalau misalnya geothermal kan dia dikontrol oleh volcanic activity ya, dan batuannya juga batuan beku atau disebutnya batuan beku ya kalau teman-teman geologi ya. Sedangkan kalau dari geothermal kan basic reservoirnya kan dari limestone ya, dari lempung ya. Kalau di migas ya, di lempung ya. Terus kalau brine-nya itu sendiri, kalau di geothermal itu dia memang reservoirnya itu kan hanya mengandung air gitu ya, atau uap air. Sedangkan di migas kan ada gas, ada minyak, dan ada air. Jadi kalau di migas itu airnya itu memang berbeda karakternya ya antara geothermal sama migas ya. Yang saya tahu sih teman-teman di migas itu memang menghindari adanya air sebenarnya kan. Kalau di geothermal justru mencari air itu di reservoir teman-teman. Kalau secara pembentukannya mungkin secara geologinya cukup berbeda sih. Pembentukan dari brand di geothermal itu sendiri ya. Kalau secara geologinya mungkin karena background saya bukan geologi, saya tidak bisa menjelaskan dengan rinci. Cuman tadi itu ya untuk batuan dasarnya untuk di geothermal itu batuan beku. Apa istilah geothermalnya? Istilah geologinya saya kurang tahu ya. Kemudian kalau di migas itu batuannya batuan lempung. Dan untuk pemboran di geothermal itu kita menggunakan drill bit atau bor itu yang cukup keras teman-teman. Jadi pengeboran di geothermal itu relatif lebih mahal daripada di migas karena memang batuan yang kita tembus itu lebih keras ya. Jadi batuan beku itu lebih keras daripada limestone. Itu.
Kemudian selamat sore, mohon izin untuk bertanya apakah ada teknologi terbaru yang sedang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi brand itu dalam ini teknologi terbaru. Ya itu yang Mbak Amanda ya. Memang teknologi terbarunya ada, tapi memang ternyata yang terbaru itu setelah kita terapkan di kami ya untuk ekstraksi litium terutamanya ternyata belum ekonomis ya. Makanya kita tetap upgrade terus ya. Karena kan teknologi ini pasti kan nggak stabil ya, tapi terus dinamis ya. Itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita, akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau di internet kita biasa menggunakan fiber optik atau menggunakan jaringan GSM. Sekarang tuh ada yang pakai jaringan satelit yang punya si Elon Musk. Itu juga pengembangan dari, oh ternyata di kondisi ini nggak bisa, di kondisi ini bisa. Ada yang dibuat suatu teknologi di semua kondisi bisa, ya, seperti yang digunakan oleh teknologi si Starlink-nya Elon Musk tadi. Jadi kalau ditanya teknologi terbaru untuk makan, ya banyak sih teman-teman, Mbak Amanda ya. Apa ada korelasi antara kualitas kuantitas mineral dengan temperatur dari reservoir? Oke. Apakah ada korelasi antara kualitas atau kuantitas mineral dari brine dengan temperatur dari reservoir geothermal? Oke. Ada. Memang ada, pasti ada kaitannya antara temperatur dan juga yang terpenting adalah batuan reservoirnya, teman-teman. Temperatur batuan sama ini satu lagi usia geologi. Jadi kalau misalkan karena geothermal itu di Indonesia khususnya ya, di Indonesia khususnya kan dikontrol oleh aktivitas gunung berapi, maka pada saat kita memiliki gunung berapi yang relatif cukup muda seperti Merapi atau Krakatau gitu ya, atau Sinabung ataupun Gunung Galunggung kalau di Garut ya, mereka kan masih aktif ya. Jadi itu relatif si magmanya itu masih cukup dekat gitu, yang cukup panas sehingga dia bisa melelehkan mineral-mineral batuan yang ada di atasnya. Nah, biasanya ketika kita menemukan lapangan seperti itu, biasanya memang kandungan mineralnya cukup banyak, karena memang dia magmanya masih cukup aktif sehingga dia bisa melelehkan batuan-batuan di lingkungannya itu sendiri. Nah, itu akan terbawa dalam air. Nah, itu akan kaya akan mineral, teman-teman. Jadi mungkin litiumnya lebih tinggi, seperti yang saya sebutkan tadi di Salton Sea ya. Silikanya lebih tinggi. Cuman pengotornya juga lebih tinggi, karena dia bisa melarutkan ya mungkin elemen-elemen mineral besi, mineral kalsite atau kalsium, mineral apalagi ya, itu yang akan menyebabkan bagaimana suatu mineral itu terkandung gitu ya. Nah, terus reservoir yang tinggi apakah juga mempengaruhi? Ya juga, teman-teman. Jadi biasanya reservoir yang tinggi itu biasa dia mengandung banyak kation yang tinggi juga, kayak natrium, kalium, K ya, magnesium. Nah, itu bisa cukup tinggi juga, teman-teman. Makanya kalau di geothermal itu kita memiliki suatu metode geothermometer. Bagaimana dengan mengetahui kandungan-kandungan yang tadi saya sebutkan, NaK, CaMg, kita mengetahui seberapa besar temperatur geothermal itu. Karena memang temperatur geothermal, kemudian usia geologi, dan satu lagi batuan geothermal, apa itu andesit atau basaltik, itu akan menentukan kualitas atau kuantitas mineral yang terkandung dalam geothermal. Teman-teman. Itu. Oke, terima kasih Mas Wahyu atas penjelasannya. Kebetulan nih ada yang raise hand nih dari Mbak Aulia. Gimana Mbak Aulia? Baik, saya izin masuk. Sebelumnya terima kasih Mas Wahyu atas pemaparan materinya. Ya. Saya izin bertanya terkait ini Mas. Jadi kan tadi sempat di-mention di bagian akhir itu kalau tidak salah terkait beberapa proses-proses dalam utilisasi geothermal. Ya. Nah, apakah ada parameter tertentu yang digunakan sebagai dasar pemilihan proses tersebut, Mas? Terima kasih. Kurang lebih itu aja pertanyaan dari saya, Mas. Terima kasih. Oke, parameter tertentu ya. Ya, tadi sih Mbak, yang pertama adalah parameter untuk mineral extraction tentunya adalah pertama kandungan mineralnya. Jadi kalau kita mau mengekstrak litium, kita akan lihat kandungan litiumnya berapa. Di Indonesia itu memang beragam ya, dari
cuma 3 ppm sampai 50 ppm. Nah, sementara yang dimiliki Pertamina itu maksimal cuma sampai 25 ppm untuk litium ya. Kita memiliki beberapa lapangan. Misalnya kalau kita mau ekstrak litium nih, tentu kita akan cari lapangan dengan kandungan litium yang cukup besar dalam brine-nya ya. Ya minimal let's say yang 20 ppm. Kita nggak akan mungkin milih yang 5 ppm gitu kan. Termasuk silika juga. Kita akan melihat lapangan mana yang memiliki kandungan silika yang besar. Misalnya lapangan A cuma 100 ppm. Lapangan D ada 700 ya, kita akan memilih 700 itu sendiri dong. Itu untuk mineral extraction ya. Yang pertama itu, yang kedua adalah pengotornya. Biasanya kalau litium pengotornya adalah sesama unsur kationnya juga, Mbak. Litium biasanya pengotornya adalah magnesium, natrium. Nah itu, kita lihat pengotornya nih. Ini dua lapangan litiumnya sama nih, 25 ppm gitu. Tapi lapangan ini pengotornya lebih banyak ya. Kita nggak akan milih yang lebih banyak itu tentunya, Mbak. Kita akan memilih yang pengotornya lebih kecil. Itu dalam apa ya, dalam spek untuk memilih aplikasi dari mineral extraction. Adalah kandungannya, adalah pengotornya. Yang ketiga adalah totalnya, total brine-nya, total airnya. Oke, kita memiliki litium kandungannya 100 ppm. Tapi lapangan itu cuma menghasilkan air sehari cuma 10 ton gitu loh. Nah, tentu kan kalau kita punya litium yang kandungannya nggak 25 ppm, cuma 20 ppm, tapi dia memiliki produksi airnya atau brine-nya sampai, tadi kan 10 ton. Ini sampai 100 ton ya, kita akan memilih yang 100 ton itu, Mbak, tentunya. Kan ada pengalinya ya, konsentrasi dikali total flow-nya berapa, kita akan dapat nilainya. Tentu ya itu tadi, yang pertama adalah kandungannya dari mineral yang pengen kita ekstrak, yang kedua pengotornya, yang ketiga adalah total flow daripada brine-nya itu sendiri. Itu untuk mineral ya. Nah, yang kedua untuk, ini mohon maaf nih, agak gatel nih hidung saya dari tadi. Kayaknya ada alergi debu kalau saya ini. Nah, yang berikutnya adalah untuk untuk binary ya, untuk binary. Nah, kalau untuk binary itu pemilihannya gimana sih karakter yang kita pilih? Yang pertama tentu adalah panasnya, Mbak. Panas daripada si brine itu sendiri. Jadi setelah separator, itu ketika kita pisahkan separator, oh ini temperatur awal setelah separator itu cuma 170. Nah, yang ini berapa? Yang ini 150 ya. Kita cari yang 170-nya itu, Mbak. Lebih panas, lebih cepat dia memanaskan di heat exchanger tadi, lebih cepat memanaskan si fluida, secondary fluidanya. Itu lebih baik, Mbak, daripada mungkin yang kita lebih rendah. Yang pertama, temperatur. Yang kedua, balik lagi ke yang tadi. Berapa flow-nya? Kita kalau punya brine 10 ton per hari sama 100 ton per hari, kita akan milih yang 100 ton per hari, Mbak. Karena itu bisa lebih banyak membangkitkan binary-binary yang kita harapkan. Nah, itu sih kalau menurut saya. Jadi dicatat ya, konsentrasi daripada mineral yang mau kita ambil, pengotornya berapa, terus yang ketiga itu flow si brine-nya berapa. Itu sih yang paling penting ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mbak Aulia ya. Baik, Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, cukup jelas ya penjelasan dari Mas Wahyu tadi. Baik, karena waktunya terbatas, demikian sesi tanya jawab kali ini saya tutup. Selanjutnya adalah penyerahan memento sebagai bentuk apresiasi kami kepada speaker kita, yaitu Mas Wahyu, yang akan diberikan dari diri saya sendiri. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum dan selamat sore. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Wahyu karena telah meluangkan waktunya menjadi speaker dalam event kami, serta telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang Mas bagikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua yang ada di Zoom ini. Dan saya selaku project manager dari acara ini ingin menyerahkan memento kepada Mas Wahyu sebagai bentuk apresiasi kami. Terima kasih, Mbak. Mungkin nanti kita foto bareng ya, Mbak. Foto Oh iya, online boleh, nggak Mas. apa-apa. Oke.
Oke, baik. Saya izin untuk ambil alih. Dalam hitungan ketiga, saya akan mulai sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Saya ulangi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, operator. Baik, terima kasih. Sebelum memasuki agenda terakhir, kami memiliki feedback form yang dapat diisi oleh semua partisipan untuk dapat membantu kami dalam meningkatkan acara ke depannya. Sebagai informasi juga bahwa feedback form ini sebagai syarat klaim sertifikat webinar pada hari ini. Untuk link dan scan barcode feedbacknya bisa dilihat melalui layar yang telah ditampilkan atau bisa juga dilihat pada kolom chat Zoom-nya masing-masing. Oke, sambil menunggu teman-teman ngisi link feedback form, permisi Mas, mungkin bisa cerita-cerita sedikit nih Mas. Kira-kira project Mas Wahyu gimana ya ke depannya? Project saya ya. Iya Oh Mas. iya. Ya, saya banyak sih beberapa project ya di geothermal ini. Yang tadi yang saya sampaikan itu terkait mineral extraction juga saya lagi coba ekstrak lithium dari brand geothermal dengan kondisi lithium kita yang memang konsentrasinya cukup kecil ya. Kita lagi berusaha untuk melakukan itu, kemudian juga ekstraksi silika, ekstraksi boron, itu beberapa proyek yang saya lakukan sekarang di pekerjaan saya. Kemudian juga kita sedang mengembangkan enhanced geothermal system, jadi kita melakukan sebuah studi untuk sumur-sumur yang bisa dikatakan tidak bisa berproduksi dengan sistem yang saya jelaskan tadi, operated tadi ya, menggunakan separator, scrubber dan turbin tadi. Nah, saya itu sedang berusaha untuk menemukan penerapan teknologi baru di sumur-sumur yang memiliki production yang kurang bagus gitu ya, menggunakan teknologi dari salah satu pengembang geothermal di luar negeri ya, menggunakan dari Baker Hughes lah, menggunakan teknologi enhanced geothermal system dengan melakukan closed loop geothermal ya, misalkan seperti itu. Kemudian juga saya sedang, jadi kalau misalkan kita bicara geothermal ya, steam tadi itu yang saya sebutkan, itu kalau lebih dalam lagi itu bisa ada pertanyaan, itu karakter steamnya kayak gimana sih yang bisa dipakai geothermal. Nah itu ternyata ada karakternya Mbak, ada steam quality-nya gitu, nggak cuman steam saja. Jadi nggak semua lapangan geothermal itu yang saya sebutkan tadi ya, di Indonesia tuh memiliki 26 gigawatt potensi, tapi yang dikembangkan baru maksimal hanya 9% ya, baru 2.000 gigawatt gitu lah. Baru 2 gigawatt dari 26.000 gitu loh, bayangin. Baru 2.000 dari 26.000, jadi kan cuma 9%. Sisanya itu, ternyata itu akan terkendala dari steam quality-nya. Nah, steam quality ini kita bisa gunakan untuk memutar turbin. Jadi semua steam itu mungkin bisa memutar turbin, tapi ada speknya. Nah, itu speknya itu yang lagi saya kembangkan, bagaimana kita memonitoring kualitas steam, bisa kita monitor secara online ya, karena kan sekarang kan zamannya online ya. Selama ini kan kita masih manual tuh, menggunakan menggunakan pengukuran ke lapangan gitu kan. Saya sedang mengembangkan bagaimana kita bisa melakukan pengawasan monitoring terhadap steam tapi secara online ya, secara real time gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Ini salah satu topik saya juga ya untuk penelitian saya di tahun ini. Gitu Mbak Nisa. Kalau bisa detail lagi nanti makin aduh apaan ya. Ternyata produktif banget ya Mas, terus lebih spesifik juga. Semoga Mas Wahyu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran ya buat pekerjaannya. Oke, makasih Mbak Nisa. Mbak Nisa nanti boleh saya minta sertifikatnya tadi ya, yang dalam bentuk PDF atau JPG, Iya sama benar. foto bersama tadi kalau boleh saya minta ya,
kirim ke Hmm, WA saya, Mbak Nisa ya. Oke, boleh boleh Mas. Nah, terus saya Oke. kumpulin sih itu. Oke, kalau begitu sekarang kita memasuki sesi foto dan untuk seluruh partisipan dimohon kesediaannya untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing untuk foto bersama dan silakan untuk operator mengambil fotonya. Dua kali fotonya tadi udah sekali ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin untuk ambil alih. Karena kebetulan hanya ada satu slide, saya akan mulai sesi dokumentasi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik. Oh ya, mungkin bisa sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, Terima terima kasih kasih. kembali, operator. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Wahyu yang sudah bersedia hadir dan berbagi ilmu bersama kita semua di sini, yang tentunya sangat menarik dan menambah insight kita semua. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir pada siang hari ini. Saya Anissa Fidiawati selaku moderator dan project manager mohon pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next event, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya Terima izin live kasih, ya. Mas. Iya, Mas. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Wahyu. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas operator nanti minta fotonya ya, dibagi ya Mas operator. Baik, Mas. Oke, Ya. Mas. Yang sama sertifikatnya ya. Terima kasih loh ya. Nanti Iya, jangan Mas. ini lagi sungkan-sungkan kalau mau mengundang lagi. Oke, siap, Mas. Ya. Oh, Maaf ya. kalau slow respon kalau pas jam-jam kerja. Gak apa, Mas, Mas. iya Mas Wahyu, ini kan Mas Wahyu tadi menyampaikan informasi mengenai ekstraksi brine menjadi lithium kan. Dan sebelumnya nih maafnya di luar ini ya Mas, di luar waktu kebetulan saya ada ingin ikut lomba mengenai renewable energy gitu Mas. Jadi kayak memanfaatkan energi terbarukan terus untuk menjadi memenuhi potensi energi listrik gitu Mas. Dan kebetulan saya tertarik sih dengan materi yang Mas sampaikan gitu Mas. Siap, lanjut gimana? Apakah saya ini bisa jadikan buat materi lomba saya Mas? Boleh. Nanti saya harus obrolkan dulu sama supervisi saya ya. Oh iya Mas ya. Nanti Kita by WA aja Mas. oh siap Mas. Ya, kan ada ini yang kasih aja nomor saya nggak apa-apa. Oh iya Mas. Makasih Mas Atau ini Wahyu. saya via email dulu boleh Mas? Ini emailnya saya kasih ya. Saya nih ya. Ya siap Mas Wahyu. Amina.com. Oke. Nanti kita sambung di email ya Mas, tuh ada wahyu_from@pertamina.com ya. Ya Mas Wahyu, terima kasih banyak Mas Wahyu. Ya, monggo. Sorry waktunya terbatas nih, nggak enak. Saya ada kegiatan jam 3 nih, ada janji sama teman. Oke, siap, Ya Mas Mas. Wahyu. Assalamualaikum Mas Semangat, Eja, Mas. Mas Asep, makasih.